Jadi kita sedang berusaha untuk aktif mengikuti pengajian. Sementara teman kita masih teman yang dulu, misalnya ngan mantangan runtir balik, orang rusak masjid runtir balik pengajian, ngan ditanya kadang apa, misalnya itu mempengaruhi keberkahan ilmu yang bakal kita dapatkan. Saya termasuk usaha meninggalkan teman-teman yang lama. Apa penyebab berat melakukan ibadat? Karena banyak dosa. Jadi orang yang banyak dosa itu pasti berat badannya untuk melakukan salat. Makanya innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang berat, payah, kecuali bagi mereka-mereka yang benar-benar sadar. Itu yang baru ibadat terasa ringan. Jadi ada ibadat ini, kalau memang salat ini sudah menjadi bahagian daripada kehidupan kita sehari-hari, seandainya ada kondisi yang memang membuat kita menjadi lupa untuk salat, misalnya itu ada perasaan dalam hati tidak enak, ada hal yang belum kita lakukan. Apa yang belum kita lakukan ini? Nah, nanti baru teringat, oh salat dulu. Itu tandanya alhamdulillah salat itu sudah dijadikan pakaian oleh Allah kepada kita. Maka kita tinggal salat seolah-olah tidak pakai baju. Begitulah rasa kekurangan yang ada dalam batin. Yang penting kita usahakan salat wajibnya dulu harus ada. Yang benar ya. Dan belajar untuk bisa menguasai syarat-syarat dan rukun-rukun yang ada pada salat yang wajib. Karena salat yang sunat itu sama rukunnya seperti salat wajib dan kapan saja boleh kita lakukan. Nah, jadi kesimpulannya, apa penyebab berat melakukan ibadat? Penyebabnya karena banyak dosa. Apa usaha yang harus dilakukan agar dapat hidayah? Ini bertanya seperti ini juga tandanya sudah dapat hidayah. Nyodor dan nyau itu tandanya sudah ada hidayah. Usaha yang lain, rajinlah bertanya. Apalagi hal-hal yang menyangkut dengan keagamaan. Bertanya dan berdoa. Dan juga di antara cara yang lain, usahakan untuk meninggalkan teman-teman lama yang mengarahkan kita untuk menjauhi perintah Allah. Mulai cari teman-teman baru, teman-teman yang ada di majelis, atau teman-teman yang selalu mendukung dan mendorong untuk berbuat kebaikan. Ya, termasuk upaya. Jadi kita sedang berusaha untuk aktif mengikuti pengajian. Sementara teman kita masih teman yang dulu, misalnya ngan mantangan runtir balik, orang rusak masjid runtir balik pengajian, ngan ditanya kadang apa, misalnya itu mempengaruhi keberkahan ilmu yang bakal kita dapatkan. Saya termasuk usaha meninggalkan teman-teman yang lama. Meninggalkan atau berdoa supaya cepat meninggal. Berdoa cepat meninggal. Tapi hanya di dosa. Apa tanda mendapatkan hidayah? Apa usaha agar istiqamah? Itu tandanya banyak. Termasuk kita mengikut pengajian, kajian-kajian. Kalau dulunya seperti tidak menyesal tidak mengikuti pengajian, tapi sepertinya sekarang ini kalau tidak ikut pengajian sudah seperti menyesal lagi. Pokoknya lagi ya. Kalau ada misalnya terlanjur berbuat salah, itu timbul penyesalan yang luar biasa. Pakar dulu kumpul. Padahal dulunya nggak pernah. Nah, itu tandanya sudah mendapatkan hidayah. Jika orang memberikan kita uang
tapi dia tidak ada kerjaan yang tetap. Keseringan ia bermain sheep, main anak ayam. Anak ayam yang tadi kan siap begitu. Jadi main anak ayam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada razia api yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah. Di polisi hilang sahung, di daerah lain polisi sudah mulai terjun untuk memeriksa api yang ada di anggota, api yang ada di pemuda-pemuda yang nasib diberkah madunya. Alhamdulillah, bagus. Kita doa betul menolak sah. Perintah mandum yang nasib-sibnya jumpa-jumpa mana-mana orang tepuk itu sebagai hadiah. Di PD sudah mulai, Lok Semoy sudah mulai, Banda Aceh sudah mulai. Mungkin insya Allah di Langsa sudah mulai, mungkin saya tidak tahu, atau insya Allah akan mulai. Nyan jangan beri ampun, berilah nasihat. Beri ampun, karena keampunan itu hanya hak Allah Ta'ala. Berikan nasihat kepada mereka. Karenanya mandum-mandum di budaya. Keseringan ia bermain chip, judi online. Apakah boleh kita terima? Nggak usah diterima, karena tidak jelas uang pemasukannya dari sumber mana. Karena setiap sedikit saja daging yang tumbuh dari sumber uang haram, maka fannaru aulami. Yang paling berhak kepada orang tersebut adalah neraka. Itu sedikit saja uang yang sumber dari haram. Jadi pengertian uang yang bersumber dari haram ini bukan hanya uang yang bersumber dari menjual binatang-binatang haram. Kayaknya nanti bayang, yang kita terima uang bukan melalui prosedur halal, itu namanya uang haram. Tidak boleh. Bagaimana dengan hukum asuransi yang iuran dibayarkan atau per bulannya? Ada yang baru bergabung di asuransi udah sakit, tapi ada yang udah bertahun-tahun gabung tidak sakit-sakit. Ini asuransi secara umum haram hukumnya, karena di situ ada unsur judi umur namanya. Judi siapa duluan, walaupun tidak nampak. Ada taruhan, ada perlombaan yang tidak nampak dengan melihat. Artinya siapa yang duluan meninggal, duluan mendapatkan musibah, maka dia mendapatkan. Orang yang tidak mendapatkan musibah, maka dia tidak mendapatkan. Berarti di situ ada perlombaan siapa duluan mendapatkan musibah untuk bisa memperoleh uang tadi. Nah, ada kandungannya demikian. Maka asuransi itu secara umum hukumnya haram. Apakah dianggap ria apabila kita menjadi imam salat membaca ayat panjang, sedangkan waktu kita salat sendiri tak baca ayat? Ini bukan dianggap ria, karena ria itu dalam hati orangnya masing-masing. Kalau imamnya ketika membaca ayat panjang niatnya biar para jemaah tahu saya orang yang bisa ayat-ayat panjang misalnya, itu ria. Kalau tidak ada niat apa-apa, tidak ria. Seandainya ini bukan bab ria, tapi bab menipu dirinya sendiri. Di depan orang baca ayat panjang, cuma yang ilmu ayat dan baca itu nipu orang namanya, nipu diri sendiri. Yang pengedraw-gedraw ya. Bukan berurusan sama orang, berurusan dengan Allah Ta'ala. Nyai gegep baca doa kebanyak-banyak sampai makmum harus segio boleh jatuh. Anali tinggal udah amin. Naik lewat, tingut naik lewat aminnya. Begitu panjang kalau kita yang pimpin doa bagi orang lain. Tapi ketika kita salat di rumah, doanya pun nggak ada. Ini luar biasa.
luar biasa bu, luar biasa banget bro. Bagaimana menyikapi jika kita makan di warung nasi yang masakan ikannya tidak bersih? Tidak bisa. Apa tidak bisa? Tidak boleh. Kita lihat ini banyak ini kasusnya sebenarnya. Banyak kasus, tapi bukan di warung makan. Di tempat yang ada ikan goreng dan ada ikan masak, ikan kuah putih. Bukan di warung makan, bukan. Pokoknya di tempat-tempat yang ada disediakan ikan yang sudah digoreng, baik di rumah ataupun di tempat-tempat. Meri di pulkinya agak bergaris hitam. Itu yang bergaris hitam itu tandanya darah belum bersih. Kemudian ikan yang tidak bersih darahnya tadi kita masak, dan air yang ada tidak mencapai 2 gula dan bercampur dengan darah ikan, maka air itu bernajis, kuahnya bernajis. Jadi kita makan kuah bernajis, ikan bernajis, semua bernajis. Dan dari najis inilah cikal bakal menjadi daging, menjadi segala-galanya. Dan dari situ kita mempunyai keturunan yang hasilnya dari hasil olahan benda-benda haram yang kita makan tadi. Maka haram ini ada 2. Ada haram asalnya memang haram, ada yang asalnya halal tetapi kita tidak tahu caranya sehingga menjadi haram. Kecuali yang dimaafkan ikan asin, itu pun yang kecil. Ikan asin dan bukan ikan asin tapi yang kecil dimaafkan. Pengertian kecil di sini, seandainya kita buang semua darah-darahnya, sungguh yang tinggal cuma kepala ikan misalnya, lain udah habis semua. Pilih ni anak air tapi putih, pilih yang kecil je baju. Hanali habis itu. Itu dimaafkan karena kecil. Ada yang bilang kecil segini, 2 jari, masih termasuk dalam kategori kecil. Tetapi tetap kita usahakan dulu untuk membersihkan. Artinya tidak bisa itu dimaafkan. Bukan dari pertama. Tak boleh dia berbeza, tak boleh. Yang menyongkut boleh. Kalau ikan asin boleh dari pertama. Kalau benda kecil-kecil. Ini yang sering kejadian. Yang sering kejadian tidak suci, tidak pandai menyucikan dan membersihkan najis yang ada pada makanan sehari-hari yang kita makan, sehingga berpengaruh kepada tidak khusyuk, tidak mudah, tidak cepat menangkap ilmu, ataupun cepat tapi cepat lupa. Begitu disampaikan langsung kita mengerti, tapi dalam tempo 1 jam semuanya sudah hilang. Kali memori dan mengenal ilmu itu ada pengaruhnya juga. Ya baiknya. Sudah ada pertanyaan belum? Bagaimana menyikapi jika kita makan di warung? Ini jangan kalimatnya di warung karena tersinggung orang yang punya warung. Belum mentang-mentang nangan yang jago ina warung tanya juga. Tanya itu mungkin Tengkulun nak tanya, menyota dengar doa dari HP yang doanya tengku, insyaAllah tengkunya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa boleh mengamalkannya? Kalau beliau mengijazahkannya boleh. Misalnya setelah beliau membacakan doa, di ujungnya beliau bilang, ini saya izinkan untuk siapa saja yang ingin mengamalkannya. Atau ada kalimat sebagai pertanda boleh diamalkan oleh orang lain misalnya, maka itu boleh kita ikuti, boleh kita amalkan. Dan nanti kalau ada waktu, kapan-kapan ada waktu, kalau bisa kita usahakan untuk bisa bertatap muka langsung, Kita aja bagian saya alhamdulillah
sudah mengambil doa dari Tengku melalui YouTube dan sudah saya hafalkan. Saya mohon untuk diijazahkan kembali secara langsung. Ya minawati aja dikata. Habisnya.